Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau kasih sedikit apa yang aku dapat di dalam perenunganku, di dalam saat teduhku, di dalam bulan ini ya, bulan-bulan 1 bulan belakangan ini. Aku tuh lagi diajarin apa yang namanya itu taat. T-A-A-T, taat. Hari ini kebetulan aku juga dapat satu firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Teman-teman, sebulan ini tuh aku lagi diajarin sama Tuhan tentang taat. Apa sih itu taat gitu. Aku dapat dari cerita tentang Yunus. Siapa sih di sini yang nggak tahu Yunus? Yunus tuh hamba Tuhan, seorang yang apa ya, yang udah diperlengkapi lah gitu ya. Terus dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Tapi dia nggak pergi loh, dia belok dia. Dia belok. Terkadang tuh hidup kita kayak Yunus terkadang gitu. Memang ngomongin soal taat itu gak gampang teman-teman. Apalagi taat sama Tuhan. Ya, kita sebagai orang Kristen taat sama Tuhan Yesus tuh gampang-gampang susah lah. Tapi banyakan susahnya. Kenapa? Karena banyak dari kita tuh masih melihat contoh gitu. Oh dia kelihatan gitu. Tuhan Yesus kan gak kelihatan. Justru itu teman-teman. Kita gak bisa ngelihat Tuhan dari mata fisik kita. Tapi mata hati kita tuh ketika kita taat, kita mulai, oke Tuhan, aku mau rutin baca renungan firman Tuhan. Kita bisa ngerasain Tuhan, kita bisa ngelihat Tuhan dari mata hati kita loh. Apa yang Tuhan gak mau, apa yang Tuhan gak suka, kita bisa tahu. Dan pengenalan akan Tuhan itu yang bisa bikin kita tuh semakin hari semakin taat. Yang tadinya kita gak sabaran karena kita taat, kita tahu Tuhan tuh penyabar, Tuhan tuh pengasih gitu. Kita lama-lama akan berubah dengan sendirinya. Dan kita tuh bukan karena kekuatan kita gitu loh. Bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita bisa mengasihi orang. Enggak, tapi karena satu tindakan yang mungkin kita sebut namanya taat. Kita taat sama Tuhan. Bangun tidur pagi. Sebelum kita mulai aktivitas kita doa, ngucap syukur. Mungkin keadaan sekitar kita tuh kayaknya gak enak banget. Tapi kita bisa loh kayak, oh iya ya, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena diawali dari taat itu. Oke teman-teman, segitu aja open speech yang aku mau bagiin. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Shalom. Shalom. Wow, boleh bilang sama kanan kirinya kamu keren banget hari ini. Ya. Haleluya, setiap kita keren karena kita punya Tuhan yang keren, amin. Oke teman-teman, hari ini di minggu yang pertama, welcome June. Akhirnya Mei telah berlalu teman-teman. Ya kalau kita lihat di media sosial lagi ada meme banyak banget gitu kan. Karena hari bulan Mei itu cukup menguras kehidupan orang-orang khususnya yang kerja katanya ya. Kok bulan Mei kayak gajian lama banget, panjang banget bulan Mei. Dan akhirnya kita sampai di bulan Juni.
Dan untuk anak-anak sekolah mungkin udah di akhir semester, sudah akan pindah yang naik kelas. Ada yang naik kelas? Bernie naik kelas ya. Ada yang naik kelas, ada yang masuk ke SMA, ada yang masuk ke SMA? Belum? Ada yang sudah lulus graduation? Ada kemarin? Ada di sini? Gak ada semuanya? Oh ada. Oh udah Irvin kemarin. Oke teman-teman, hari ini aku bawa firman judulnya Lost and Found, teman-teman. Di dalam bulan kita ketiga, di dalam bulan ini kita bicara tentang misi, di mana saya akan membahas tentang lost and found, teman-teman. Nah, saya merangkum ada dua tipe jenis orang yang terhilang, teman-teman. Yang pertama, orang yang memang hidup di luar Kristus. Orang yang di luar Kristus dikatakan sebagai orang yang terhilang atau domba yang hilang. Adalah bicara tentang orang yang hidupnya enggak di dalam Kristus. Atau bisa dibilang belum percaya. Not believer, belum percaya Yesus. Dan dia hidup dengan mungkin moral etika yang baik atau tidak, teman-teman. Nah, di hal ini teman-teman, ada orang yang moral etikanya baik, kita timbul pengajaran gimana dengan orang yang punya moral etika baik, tetapi dia nggak hidup di dalam keselamatan. Ada yang bilang ada jalan menuju Roma. Ada yang bilang Kristen, ada yang ngomong Kristen progresif katanya, dengan perbuatan baik. Tapi kita back to Bible aja, Alkitab berkata bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Perbuatan baik kita nggak pernah bisa membayar kasih Kristus. Perbuatan baik kita nggak bisa membeli keselamatan. Kita boleh punya uang banyak, kita boleh punya orang tua yang kaya, kita boleh punya jabatan yang tinggi, tetapi segala yang kita punya nggak bisa membeli keselamatan kita. Yang sepakat katakan amin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mendengar tentang Kristus? Itu adalah tugas kita, teman-teman. Nah, terus gimana kalau Tuhan itu baik? Kenapa? Gimana dengan keselamatan mereka? Sampai di sini kita harus percaya dulu bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa. Bukan hak kita untuk menentukan, oh kamu pasti masuk neraka. Clear ya? Kadang-kadang kita ngerasa bahwa oh hanya kita yang layak masuk neraka, masuk surga. Banyak kita yang mengalami sesuatu yang salah gitu. Jadi kita lebih cepat menghakimi orang. Padahal kita nggak pernah tahu ending hidup seseorang, teman-teman. Mungkin hari ini belum percaya, tapi kita nggak tahu kalau ternyata dia diselamatkan. Nah, ada orang yang hidupnya terima keselamatan, tetapi moral etikanya rusak. Atau saya ngomong kedua, ada orang yang percaya yang tidak sadar bahwa hidupnya terhilang. Saya merangkumnya dengan beberapa conclusion. Yang pertama, ada orang yang udah terima keselamatan, tapi masih hidup nyaman di dalam dosa. Masih hidup enak di dalam dosa. Karena dosa itu memang nikmat, tapi mengikat. Susah untuk lepasnya. Tetapi ada juga orang yang udah terima keselamatan, tapi mungkin ketika dia diletakkan di satu gereja, di satu circle, dia mengalami kepahitan. Dia mengalami kekecewaan, iri hati, dan akhirnya rusaklah etika di dalam hidup kita. Teman-teman, di dalam orang percaya seharusnya kita tahu bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, artinya kita dituntut sesuatu yaitu perubahan hidup, katakan amin. Karena Roma 12 ngomong, berubahlah akan pembaharuan budimu. Sehingga kau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang berkenan atau yang tidak, yang bercela, teman-teman. Nah, ada orang-orang yang saya katakan golongan kedua, orang yang percaya. Dia orang yang pelayanan, mungkin dia rajin pelayanan, tetapi ternyata di dalam hatinya dia mengalami kepahitan, dia mengalami kekecewaan. Dan saya boleh katakan itu menjadi kategori kedua orang yang terhilang, teman-teman. Oke, kita akan belajar dari satu firman Tuhan, dari satu kisah. Teman-teman tahu yang namanya Zakheus ya, teman-teman. Zakheus itu berbadan tinggi, teman-teman. Pendek. Kok pendeknya ngeliat ke saya pendek gitu. Enggak, Zakheus itu berbadan kecil, badan pendek teman-teman. Dan kita akan belajar sama-sama dari Zakheus teman-teman. Nah ayatnya nggak usah buka Alkitab, saya udah cantum di sini teman-teman. Saya baca ayat 1, teman-teman baca ayat 2 di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2 teman-teman. Seorang bernama siapa? Siapa dia? Dan ia seorang yang kaya. Nah teman-teman, Zakheus ini boleh saya kategorikan menjadi orang yang hidupnya di luar. Karena apa? Karena Zakheus itu bekerja sebagai apa?
Pemungut cukai, suatu pekerjaan yang sangat haram, pekerjaan yang sangat dibenci pada saat itu, pekerjaan yang sangat tidak disukai orang Yahudi. Karena kita tahu bahwa pada zaman itu, Israel itu sedang dijajah sama satu bangsa. Bangsa apa? Roma. Dan ketika Israel sedang dijajah bangsa Roma, Roma butuh orang untuk nagihin pajak. Pajak-pajak ke orang Israel. Akhirnya ada seorang yang bernama Zakeus. Zakeus sangat dibenci oleh orang Israel, teman-teman. Bahkan dia dikatakan golongan orang yang haram, diharamkan. Nah, teman-teman, siapa sih Zakeus itu? Siapa yang sangka bahwa Zakeus itu punya nama, artinya. Dia punya arti nama tersendiri, teman-teman. Arti nama Zakeus adalah apa? Tulus, bersih, dan suci. Orang tua pasti kasih nama kepada anak itu sebagai doa. Ada yang sengaja mencari namanya supaya bisa punya meaning, arti. Dan diharapkan nama itu menjadi doa. Gitu. Saya percaya di sini gak ada yang namanya Yudas. Saya percaya di sini gak ada yang namanya Pontius Pilatus. Kalau ada, nggak mungkin sih kayaknya. Pontius Pilatus, mungkin di sini saya percaya nggak ada yang namanya dikasih nama sial. Nggak ada, pasti semua orang tua berharap Bernie nanti Hersi berkeluarga Moria, Eden pasti punya nama, akan kasih nama anak yang bagus pasti kan. Cherish lah, kalau zaman-zaman sekarang namanya itu keren-keren. Ya kan, Anastasia Gabriela, walaupun mukanya nggak mendukung. Ya kan, makanya kalau di absen dulu namanya Anastasia Gabriela, mohon maaf nih, namanya tidak sebanding sama tampang gitu kan. Ya tapi pasti setiap orang punya nama. Nah, orang tua dari Zakeus kasih nama Zakeus. Itu artinya tulus, bersih dan suci. Bagus gak? Tapi pekerjaan dia adalah seorang pemungut cukai. Orang yang tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Orang yang dibenci, orang yang dipandang hina. Dan boleh saya katakan dia adalah orang yang terhilang, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Di ayat yang ketiga, Alkitab ngomong gini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Teman-teman, Yesus tuh lagi jalan ke satu daerah waktu itu. Tapi Yesus sengaja melewati kota Yeriko. Harusnya lewat jalan lain bisa lebih cepat, tapi Yesus sengaja lewat Yeriko, teman-teman. Dan waktu dia lewat Yeriko, Zakeus ini ngedenger. Siapa sih Yesus itu? Katanya bisa nyembuhin orang. Katanya bisa melakukan mujizat. Katanya dia firmannya hidupnya berkuasa. Sampai akhirnya keingintahuan Zakeus yang akhirnya dia memaksa diri untuk manjat sebuah pohon. Zakeus orang yang terhilang dan tertolak. Tetapi dia mau mempunyai kerinduan untuk melihat Yesus, teman-teman. Banyak dari kita hidup tidak menceritakan kasih Kristus atau tidak hidup tidak melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga akhirnya banyak orang nggak tahu tentang Yesus. Mungkin dia tahu Yesus hanya sekedar Yesus tuh Tuhan orang Kristen. Suka atau tidak suka, waktu Zakeus itu cuma dengar kata orang. Cuma dengar tuh ada Yesus, ada Yesus. Kalau ngomong itu ada orang Kristen loh katanya loh. Dia hanya mendengar tapi dia punya keinginan tahu untuk tahu. Dan boleh saya katakan bahwa Zakeus itu orang yang terhilang. Dan tertolak, tetapi dia tuh mau punya kerinduan untuk mencari Yesus. Saya percaya orang di luar sana mencari kebenaran. Mencari hal yang benar. Karena saya suka kutip kata-kata ini, ada suatu kekosongan ada suatu kekosongan dalam jiwa manusia yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Nggak bisa dipuaskan dengan ciptaan. Karena seseorang itu harus tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada sesuatu yang kosong. Yang hanya bisa diisi sama Tuhan, gak bisa diisi dengan siapapun. Gak bisa diisi dengan pasanganmu, gak bisa diisi dengan uangmu, gak bisa diisi dengan pelayananmu, gak bisa diisi dengan jabatanmu, teman-teman. Dan orang di luar sana mencari kebenaran, di mana sih yang benar? Makanya hari ini muncul Kristen, banyak sekali macam-macam Kristen ya. Ada progresif, ada agnostik. Munculnya banyak pengalaman-pengalaman kayak benar gak sih Tuhan tuh ada, teman-teman. Kenapa? Karena dia mau lihat Tuhan tapi dia gak bisa ngelihat Tuhan dalam diri orang percaya. Karena kita jangan-jangan orang percaya kita lagi terhilang di dalam kekristenan. Kita lagi terhilang, gak ada yang salah dengan rutinitas
Yang pelayanan, gak ada yang salah dengan rutinitas, tapi yang salah adalah ketika kau rutinitas tapi hatimu gak sama-sama sama Tuhan. Fokusmu mulai berubah. Kerinduanmu mulai berubah sama Tuhan. Dan saya cuma mau katakan teman-teman, siapapun di tempat ini, dalam konteks ini saya lagi berbicara tentang teman-teman yang ada dalam gereja. Coba cek hatinya, coba mulai-mulai kita bertanya, saya ini masih on the track gak sih? Atau jangan-jangan nih, saya udah mulai terhilang tapi kayaknya gak sadar. Saya udah sibuk sama pelayanan, saya juga ngecek diri saya, jangan-jangan saya udah sibuk. Sampai akhirnya saya mulai gak punya waktu. Dan hari ini kalau kita ada, hari ini adalah inisiatif Tuhan. Untuk teman-teman datang ke tempat ini, untuk dengar firman Tuhan, untuk kembali kalibrasi hati teman-teman. Di ayat yang keempat, ayat 5 ngomong gini. Maka berlalilah ia, Zakeus, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa? Zakeus, segera turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Teman-teman kalau lihat dari cerita ini, Yesus tuh tahu. Karena dari awal saya bilang, Yesus itu lagi ngelewatin, sengaja lewat kota itu karena dia tahu ada seseorang yang benar-benar Zakeus yang datang. Dan Yesus itu sengaja nunggu sampai Zakeus di atas, dia baru sampai atas, Zakeus nggak teriak. Beda sama cerita waktu seorang orang buta yang ingin disembuhkan sama Yesus. Tahu ceritanya? Orang buta itu harus teriak, Yesus anak Daud. Beda, Zakeus nggak teriak. Zakeus naik ke atas, dan Tuhan langsung ngelihat Zakeus, Tuhan tahu ya Zakeus, hari ini aku mau menumpang ke rumahmu. Dari sini kita harus tahu bahwa hari ini teman-teman, Yesus yang sama datang juga ke tempat ini untuk mau masuk kembali dalam hidup teman-teman. Untuk mau kembali berkuasa atas teman-teman. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan teman-teman, kadang-kalanya Tuhan tuh ngebiarin segala sesuatu terjadi. Kita merasa, kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita hebat, rajin pelayanan, kita kaya, kita diberkati, kita bisa beli banyak hal. Sampai Tuhan harus izinin sesuatu karena gak punya ruang. Tuhan udah gak punya ruang lagi di hati kita. Mungkin Tuhan udah sibuk, mungkin kita udah sibuk sama apa? Sama masa depan kita, sama kehidupan pacaran kita. Mungkin Tuhan udah mulai sibuk sama sibuknya kita. Mempersiapkan ini dan itu, lagi bucin-bucinnya mungkin pacaran. Kalau hari Sabtu mungkin lagi enak-enaknya pacaran gitu. Mungkin hati kita udah mulai penuh sama segala sesuatu dengan keinginan kita, kerinduan kita. Sampai akhirnya Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam diri kita. Untuk kayak Tuhan ngomong, udah kosong belum hatinya? Udah siap saya isi kembali belum? Mungkin hari ini kita sibuk sama pelayanan kita sibuk sama semua rutinitas kita. Sampai kita lupa, udah gak ada ruangan lagi di hati kita. Teman-teman, firman Tuhan ngomong gini, Allah mencari orang yang terhilang. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Allah mencari orang yang terhilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena inilah Tuhan ngomong, karena dalam kisah Yesus seperti ini. Kita yang mati dicari Tuhan yang hidup. Kita yang hina dicari Tuhan yang mulia. Kita yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan yang kudus. Katakan itu saya. Dan kita semua ini orang-orang yang sebenarnya sudah diselamatkan sama Tuhan, tetapi kita gak sadar seringkali kita mulai lost. Kita mulai kehilangan, tapi hari ini Tuhan udah panggil kita kembali. Dan setiap hari Tuhan menunggu kita kembali sama Tuhan. Gak ada yang salah mengejar karir teman-teman. Gak ada yang salah belajar sungguh-sungguh, harus teman-teman. Makanya kalau orang datang ke saya minta doain, mau ujian, saya pasti nanya sama dia. Udah belajar belum? Kalau dia belum belajar, mau saya doain 100 kali pakai bahasa Ibrani juga. Gak bakal mempan. Orang dia belum belajar kok. Berharap cap-cip-cup lagi ngerjain pilihan ganda. A, B, C, D. Atau lagi nunggu Tuhan ngomong. Siapa nama raja yang menguasai Romawi gitu kan. Siapa ya Tuhan? Tunggu Tuhan ngomong gitu. Kan gak seperti itu teman-teman. Nah, kita itu lagi dicari lagi sama Tuhan teman-teman. Kita mulai kembali tempat ini. Makanya namanya sync ya kan. Synchronize ya. Harusnya kita semua tuh tersambung agar gak ada yang terhilang. Siapa yang sini udah gabung sama Growth? Angkat tangan. Growth?
Dia bilang, gue bingung dia gini-gini gitu. Ini kebanyakan main mochi nih kayaknya nih. Udah. Padahal growth-nya main ke mochinya dia ya kan. Waduh gitu kan. Siapa yang udah tergabung sama growth, angkat tangan? Lu ya, yang lain belum? Coba, angkat tangan. Yang udah gabung, angkat tangan. Yang sudah tergabung. Growth bener kan namanya kan? Angkat tangan. Beri. Lihat yang belum angkat tangan beri. Catatin beri, siapa tuh? Ah itu dia. Kenapa? Karena kita harus terkoneksi. Kita harus tersing kembali di tempat ini teman-teman. Kita harus kembali, kenapa? Karena setiap hari dunia tuh pengen bikin kita lost. Dunia pengen bikin kita tuh terhilang. Kita dibuat sibuk sama segala sesuatunya. Kita dibuat asik sama dunia ini sampai akhirnya kita lost. Memang gak langsung lost. Gak langsung terhilang. Kita jadi orang Kristen yang lama-lama iblis mulai rubah semuanya. Akhirnya kita sibuk semua dan kita mulai lupa ibadah kita sama Tuhan. Kita mulai lupa hubungan kita sama Tuhan teman-teman. Nah, dari cerita Zakeus ada satu cerita yang menarik teman-teman. Ketika Yesus ngomong, Zakeus turun. Gue mau makan di rumah lo. Gak pakai gue ya pasti ya. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6, ke-7. Saya gak tulis di sini. Di ayat ke-6 dan ke-7. Orang di sekitar itu ngomong gini. Lalu Zakeus turun dan menerima Yesus dengan apa? Dengan sukacita. Nah, Zakeus sukacita ketika Tuhan negur, ayo sini. Gue mau main ke rumah lu. Turun. Karena Zakeus, gue selama ini dibenci. Gue selama ini dijauhin. Tapi kok ini Yesus mau main ke rumah gue. Dia sukacita. Akhirnya dia merasa diterima kembali. Dia merasa, wah haleluya. Ini kayak hidup kita yang dulu ya. Kita masih lost. Kita gak tahu ketika kita mengalami perjumpaan sama Tuhan. Mungkin kita lagi datang ibadah, kita nangis, kita terima lagi. Kayak Tuhan tuh meluk kita. Rasanya kayak gitu. Rasanya kayak perjumpaan kembali sama Tuhan. Nah, tiba-tiba di ayat yang ke-7 bilang gini, tetapi semua orang yang melihat kejadian itu dia ngapain? Bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ada orang-orang yang udah ngikut Yesus. Ada orang-orang yang tahu siapa Yesus. Ketika dia ngeliat Zakeus, loh. Kok Tuhan mau numpang ke rumah orang berdosa? Kok Tuhan mau sih main ke rumah orang berdosa? Dan ini akhirnya masuk dalam kategori adalah banyak orang yang gak sadar bahwa dia terhilang sekalipun dia berada di circle yang benar. Sekalipun nih dia udah di-sync nih, tapi karena dia gak sinkron baik-baik, dia cuma sekedar datang ke sync, ikut growth, cuma kayak ya udahlah daripada gua gak dicariin sama Bernie, dicari sama yang lain. Dan akhirnya dia benar-benar gak sadar bahwa dia tuh udah terhilang. Ketika dia mulai terhilang teman-teman, mulai deh ada hal yang gak benar keluar dari hidupnya. Lalu akhirnya teman-teman, saya mencatat gini. Ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi untuk orang, kadang-kadang kita yang udah tahu dibenarkan, kita lost kenapa? Karena kita ngerasa paling benar. Kita merasa paling hebat. Sehingga akhirnya kita ngelihat teman kita yang gak datang gereja, yang mulai pelayanan ogah-ogahan, kita langsung lebih mudah apa? Menghakimi mereka. Kita lebih mudah untuk kayak apa? Kita lebih mudah untuk kayak menyakiti mereka. Kita mulai nolak mereka. Ya udahlah, jangan ditemenin ya. Ya udahlah nih orang. Akhirnya kalau satu tempat penuh dengan orang-orang yang terhilang, gak heran masalah baju aja bisa jadi masalah di sini. Misalnya nih di sini. Ini salah nih. Udah kecewa nih, ya kan? Masalahnya, masa pakai baju kayak gitu ke gereja? Gila, gak kudus banget sih. Robek-robek dikit. Ini orang gila. Gak kudus nih. Anting dikit. Orang bener nih. Kalau orang bener gak kayak gitu. Akhirnya orang mau masuk ke gereja. Akhirnya jadi apa? Jadi malas gak sih? Itu yang bilang orang Kristen tuh katrok banget rasanya. Orang Kristen tuh gak asik banget. Kenapa? Karena kita tuh lupa bahwa sama seorang pendosa dilarang saling mendahului. Kita selalu ngerasa bahwa ini tempat orang paling sempurna. Mimbarnya tempat orang paling sempurna. Jadi gak heran banyak orang kecewa ngeliat pendetanya, pendetanya kayak gini ya. Oh dia kok nyakitin hati saya ya. Itu yang saya bilang, ada orang yang terhilang tapi karena kecewa. Kecewa dengan pemimpin. Kecewa dengan leader. Sekali, leader 2, 3. Langsung deh pikirannya pasti sama kayak gini nih. Orang Kristen nih kalau nggak sok kudus, brengsek pasti nih.
Udah salah. Kenapa? Dia gak sadar dia udah terhilang. Dia gak sadar bahwa dia tuh udah terhilang. Dia mulai mundur pelan-pelan. Dan dia akan akhirnya hilang. Tapi kita semua yang ada di tempat ini, kita harus tahu bahwa Tuhan udah manggil kita di tempat ini dengan satu tujuan yang baik, teman-teman. Kita harus punya perspektif yang benar, point of view yang benar, bahwa kita semua ini bukan orang yang sempurna, tetapi kita orang yang akan disempurnakan oleh Yesus. Gak ada yang sempurna di tempat ini. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Bahkan sekalipun saya, siapapun bisa berbuat dosa. Makanya butuh Tuhan. Butuh lingkungan, butuh growth agar sinkron. Butuh tempat untuk dengar firman. Saya percaya abis dari tempat ini pulang, paling yang ingat firman cuma 1-2 orang. Mungkin kalaupun ingat, puji Tuhan kalau ingat paling gak sampai 100%, paling 50%. Paling ingatnya gini, khotbah apa sih kau Daniel? Zakheus ketemu Tuhan Yesus. Kita ditemukan kembali. Amin. Selesai. Buat saya it's okay. Tapi paling gak setiap hari kita bisa dengar. Coba kalau tiap hari dengarnya TikTok mulu ya kan. Wah ya kan, yang gak benar. Akhirnya kita mulai sesuatu yang gak benar, ajaran-ajaran dunia. Teman-teman bayangin ya, dunia berusaha untuk memuridkan kita semua teman-teman. That's why saya bersyukur banget teman-teman ada di tempat ini. Saya bersyukur teman-teman ada di tempat ini. Kita cuma butuh mungkin 30 menit dengar firman, habis itu kita keluar dan battlefield kita di luar sana teman-teman. Dan hari ini kalau teman-teman udah ngerasa mulai terhilang, ayo saatnya balik. Teman-teman tuh hilangnya beda, bukan hilang keselamatan. Tapi kita terhilang, hidup kita jadi anak yang bandel. Tapi keselamatan Tuhan kasih. Dan saat ini Tuhan pengen kita balik lagi. Hidup menurut keselamatan yang Tuhan kasih teman-teman. Ini cerita yang sangat teman-teman tahu kan. Saya sering cerita soal ini. Gimana tentang seorang Mahatma Gandhi aja ngomong. Saya suka banget sama Kristus, tapi saya gak suka orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tuh gak kayak Kristus. Kenapa? Waktu Mahatma Gandhi ke gereja, datang ke gereja, yang dia lihat apa? Kok pakai kayak gini ya bajunya? Kok kayak gini ya hidupnya? Jangan lihat luarnya aja, tapi dia gak lihat dari dalamnya. Dan akhirnya membuat apa? Akhirnya dia ngomong, gue benci banget orang Kristen. Kenapa kita kadang-kadang orang Kristen tuh dibenci? Akhirnya kita gak bisa gini teman-teman. Dalam bulan misi saya gak minta teman-teman bawa firman. Keluar sana ke sekolah, haleluya, shalom. Shalom Bu Guru, shalom Pak Guru, firman Tuhan berkata Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan. Gak heran orang Kristen dibenci sama kayak. Amat. Katanya Allahnya kasih. Dan ini tugas kita yang harusnya ada di sana. Bukan tiba-tiba ngelihat ada orang lagi ngerokok. Bapaknya lagi mau gampar bapaknya kan. Bisa bokap gue masih ngerokok kan. Yesus pulang gereja kan berapi-api kan. Ambil rokok injek dalam nama Yesus. Keluar rokok gitu kan. Ya akhirnya bapak saya bertobat ya karena akhirnya sakit ya kan. Kadang-kadang manusia gitu udah mentok gitu baru. Iya deh Tuhan gue mau bertobat. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Paling kalau lagi pulang enggak kayak gitu caranya. Enggak usah ngomong firman tapi lewat hidup kita teman-teman. Tapi sebelum engkau keluar, pastikan engkau gak terhilang. Engkau mau nyelamatin yang hilang, tapi engkau yang terhilang kan gak lucu teman-teman kayak gitu. Kalau engkau benar-benar kembali sama Tuhan, hidupmu akan terlihat teman-teman. Nah, nih teman-teman, dosa membuat orang terhilang, yes. Ya kan dosa setuju ya. Dosa membuat orang terhilang karena upah dosa adalah maut. Maut itu kematian kekal teman-teman. Bukan mati. Jadi kalau orang dunia itu mati, 2 kali matinya. Pertama mati badan, kedua mati selamanya. Tapi kalau orang percaya itu matinya 1 kali. Pas mati meninggal. Tetapi keselamatannya hidupnya dalam hidup yang kekal teman-teman. Nah dosa itu yang buat orang terhilang. Dosa itu membatasi kita dengan Tuhan. Nah yang berikutnya karakter dan sikap orang percaya yang negatif juga bisa membuat orang terhilang. Hati-hati teman-teman. Hati-hati akan hal ini. Mungkin kau gak buat dosa. Mungkin kau mencoba hidup benar. Tapi caramu, sikapmu pada orang lain membuat orang itu terhilang. Membuat orang itu akhirnya apa? Orang Kristen kok kayak gini sih. Mendingan sama orang itu. Lebih baik. Amalnya lebih baik. Banyak dari kita cuma sibuk sama kebenaran kita sendiri teman-teman. Kita sibuk sama diri kita. Yang penting saya selamat. Yang penting papa mama selamat. Pacar saya selamat. Tapi kalau temennya, ya udah bodoh amat lah. Bodoh amat lah.
Kita nggak jadi teman yang baik buat mereka. Kita nggak jadi orang yang baik buat mereka. Saya cuma buat apa kau jadi singa, tapi kau hanya di kandang singa. Ngerti gak maksudnya? Buat apa kau jadi singa, tapi kau hanya di kandang singa. Kau tuh cuma di dalam aja. Tapi kau nggak mempraktekkan hidupmu di luar, teman-teman. Nah itu udah hal yang salah, teman-teman. Nah kita jangan salah, jangan-jangan kita udah jadi orang. Coba deh, cek diri kita. Jangan-jangan ada gak sih perbuatan kita yang bisa membuat orang tuh terhilang. Terhilangnya sih gak mati, masuk neraka, bukan. Tapi terhilang dari circle kita. Masih banyak bangku yang kosong? Coba cek, ada gak teman kita di sini? Yang benar-benar masih ada sama kita. Atau jangan-jangan kita dibenci sama teman karena semenjak dia jadi leader, borok shalom. Semenjak jadi leader, sok kudus, sok suci, sok paling benar. Kalau ngelihatnya kayak gitu, ya saya juga pernah sih teman-teman jadi hidup yang kayak, jadi leader, terus kita mikir semuanya harus kayak idealisnya kita. Gua nih, patokan kebenaran tuh gua, yang lain salah gitu kan. Tapi semenjak orang bertambah dewasa, bertambah tua ya teman-teman ya, makin kayak belajar kayak, gue dulu juga kayak gitu sih. Amit-amit gue dulu juga. Mulut gue juga gak dijaga. Dulu juga, 2-3 orang berkumpul, gosip hadir. Bukan Yesus yang hadir. Orang lihat kita, bolang haleluya, lupa kan. Katanya pendeta. Kelakuannya, kucing garong gitu ya. Ya, kalau kau pernah kayak gitu ya bertobat hari ini teman-teman. Dan pernah dengar ada sebuah kalimat nih kayak gini, ini lagi marak banget waktu lagi filmnya keluar teman-teman. Nih. Siapa dia? Joker ya? Ngomongnya apa? Joker. Orang jahat adalah? Bener gak sih? Hah? Ya tergantung. Apa gantung apa? Ya tergantung. Tergantung. Orang jahat adalah orang yang baik yang tersakiti. Dan banyak orang kayak, bener nih, relate banget sama hidup gue. Makanya gue jahat sekarang. Karena gue ini orang baik tadinya, tapi gue disakitin gitu. Jadi gue jahat sekarang, siapa suruh gitu. Waktu film ini kan Joker itu orang yang baik awalnya gitu. Kalau gak salah saya lupa filmnya. Orang yang sangat baik ya, tiba-tiba mengalami hal yang buruk, dia jadi orang yang jahat gitu. Terus orang-orang sekarang anak-anak Gen Z maksudnya, bener juga. Bener juga ya. Ternyata gue nih kalau jahat, siapa suruh nyakitin gue. Makanya gue jadi jahat. Loh, logikanya jadi berubah nih. Padahal Tuhan bilang apa? Ampuni orang yang jahat sama kamu. Tapi ilmu dunia ngomong, orang baik, orang jahat tuh orang yang tadinya baik. Makanya gue jadi jahat nih, karena gue pernah disakitin. Karena bapak mama gue jahat sama gue, makanya gue jadi jahat sekarang. Jadi kalau gue salah, itu salah siapa? Salah orang lain. Jadi kalau gue mencuri, berubah tadinya gue anak alim, karena orang lain. Kalau gue tadinya hidupnya punya pacar 1, jadi pacar 5, karena saya korban. Gitu. Terus akhirnya ngomong, ya memang sih, bandel dulu lah sebelum nikah. Suka dengar gitu ya. Ntar kalau udah nikah, baru bener. Pertanyaan gue satu sih, bener bisa berubah gak sih? Karena kalau udah nyaman, habit itu, udah. Dan ada omongan yang seperti ini yang akhirnya ngomong apa? Orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Ini baru ini, belum tentang zodiak. Ya kan? Jangan pacaran sama Gemini. Ada Gemini angkat tangan Gemini? Ada? Ada Gemini di sini? Jangan sama Capricorn. Capricorn kan kamu? Jangan sama Cancer. Gitu kan. Jangan sama Libra gitu. Gak cocok. Itu enggak ini gitu. Belum sama yang kayak gitu, tambah bingung kan? Emang bener. Gitu. Katanya kalau Gemini itu begini gitu. Emangnya bener, iya kan? Tapi ada sampling kenapa bisa jadi bener. Gue nonton podcast, gue juga penasaran akhirnya gitu kan. Ada samplingnya, jadi ada secara psikologis ada ngebahas kayak gitu. Yang bener ada, tapi yang gak bener juga ada. Jadi yang bener itu jadi kebenaran mutlak. Yang namanya Gemini pasti kayak gini, akhirnya cocokologi. Bener juga ya. Gue begini, Libra gitu. Kalau podcast sekarang kan orang-orang cewek-cewek ngejauhi Gemini gitu kan. Atau gue zodiaknya apa? Kita lagi nge-trend gitu kan. Gue kemarin mau ikut tuh zodiak, gue Cancer, gue begini gitu kan. Gue yakin gue bakal dihina sama seluruh aliran-aliran yang ada di Kristen gitu kan. No, itu baru sekecil itu teman-teman. Dunia itu berusaha masukin pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat kita terhilang. Dan lost. Ingat firman. Boro-boro ingat firman.
Siapa yang hafal? Sini hafal dalam pikiran 3 deh firman ayat deh. Ada yang hafal angkat tangan? 3 deh 3. Ada ya. Walaupun kata-katanya nggak sama persis lah ya, nggak titik koma kayak lomba ya. Ya oke lah 3. Ada yang 4. Anak STT lu mah tangan. Kalau nggak hafal lu, gue bilangin ketua sinode. 10 ada, hafal? Ya udah, 1 ada, 1. Ingat gak firman 1 aja di jangan Yohanes 3 ayat 16 ya. Ada, lu Yohanes 3 ayat 16? Enggak ya, enggak. Padahal dia waktu Open Spirit keren banget tuh firmannya. Gue diberkatin banget waktu dengar firman dia. Bukan dia dapat firman. Nah itu kenapa gunanya Open Speech? Itu leader-leader tuh saya dipaksa sebenarnya. Untuk paling enggak tahu firman dalam 1-2 ingat ya masuk dalam rema. Coba 1 atau 2 mungkin kita ingat gitu. Oh iya kayaknya pernah ngomong gini. Paling yang gue ingat tuh adalah Yesus tuh mati buat gue udah. Cuma itu aja, tapi gak apa-apa, it's okay. Tapi paling gak ada yang diingat, tapi sudah banyak yang ingat tentang apa? Yang lain-lain. Bahkan karakteristik para zodiak aja, apal. Apal banget, kayak ada kitabnya. Nah teman-teman, kelihatannya bener. Orang jahat adalah orang yang baik yang tersakiti, tapi ini salah. Gak sesuai dengan kita, kita tahu bahwa orang baik ya orang baik. Ada juga orang jahat itu orang yang mau balik lagi. Semua orang baik, tapi respon kita yang menentukan kita akan jadi seperti apa. Emang ada bayi dari kecil udah megang pisau. Papa, jep. Mama, jep. Papa gampar, pah. Nggak ada kan. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita masuk nih. Diacak-acak sama dunia ini kan. Ketemu orang tua yang kebetulan galaknya bukan main ya kan. Dimana dulu kalau zaman saya itu, kalau bandel dipukul gesper teman-teman. Gitu kan, untung pada zaman dulu papa belum main ke S Hardware. Kalau dia main ke S Hardware tuh banyak peralatan-peralatan yang bisa dipakai untuk menyiksa saya waktu masih kecil gitu teman-teman. Tapi kita langsung jadi apa? Kita yang jadi jahat akhirnya. Kenapa? Karena kita ngelihat, oh dia kayak gitu ya, oke nanti saya begini deh. Atau jangan-jangan kita nggak sadar orang tua kita kayak gitu dan akhirnya kita terhilang. Nah teman-teman, next. Bagaimana sih seharusnya? Harusnya kita yang ada di gereja hari ini kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Karena di ayat 7, ketika semua orang sungut-sungut, dia ngomong, Yesus lu gak salah main ke ruang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekitarnya. Ada seorang yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia ngomong ini katanya nih ya, dengar baik-baik nih. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada beberapa penafsiran di hal ini bahwa sekalipun Zakheus kayak gitu, Zakheus tuh gak pernah meras segitunya sama orang Israel. Tapi karena pekerjaannya, dia udah dipandang buruk. Padahal sebenarnya dianya gak kayak gitu. Dia bilang sekiranya kalau ada, gue balikin 4 kali lipat. Ayat kitab gak catat, lalu berbondong-bondong orang, lalu minta balikin 4 kali lipat. Ada beberapa penafsiran mengatakan bahwa Zakheus pekerjaannya memang buruk teman-teman. Tapi orang udah ngejudge hati seseorang. Pelajarannya adalah kita gak pernah tahu hati seseorang teman-teman. Jangan mudah membuat orang itu terhilang hanya karena kau lihat dari luarnya aja. Jangan mudah menghakimi orang hanya karena kau lihat perbuatannya aja. Padahal kau gak pernah ngelihat the biggest story di baliknya dia teman-teman. Itu yang bahaya. Itu yang membuat orang Kristen mudah banget menghakimi orang. Gak datang ke gereja langsung dihakimin. Padahal kita harus melihat dong di belakangnya ada apa. Pasti ada sesuatu. Misalnya gak datang pelayanan. Langsung dihakimin. Padahal kita gak tahu orang tuanya sakit. Entah mamanya sakit. Entah kecelakaan. Entah bannya bocor. Kita harus tanya dulu sebelum menghakimi teman-teman. Dan kalau kita hidup menjadi orang yang menghilangkan orang lain di gereja ini, percayalah gereja ini akan hilang sepenuhnya anak-anak mudanya. Dan kalian adalah pilar gereja ini. Saya mau ngomong bahwa kalian bukan pemimpin masa depan, tapi kalian pemimpin saat ini. Kalianlah pemimpin saat ini. Masa saya hampir berakhir. Tapi berikutnya kalian semualah pemimpin di tempat ini, katakan amin. Tapi kalian mulai dirubah dulu.
kalian mulai apa namanya istilahnya? Dirontokkan dulu. Gitu. Siapa yang di sini pernah punya leader paling menyebalkan di dalam hidupnya? Katakan amin. Siapa leader di sini yang saudara teman-teman pernah dikecewakan oleh leader? Dimanapun kau berada, katakan amin. Amin. Pasti ada kan? Pasti ada. Sama teman-teman. Saya dididik dengan satu leader yang luar biasa tuh. Kenal tuh leadernya si Indra. Untuk gak sebut nama. Iya. Lu kalau gak suka sama gue, gitu. Lu tahu di mana pintu keluar. Lu tahu kan di mana pintu keluar? Gila gitu. Tapi dari situ saya belajar. Oh, ini bentuk submit. Dan akhirnya leader kita yang gak benar tersingkir kok. Bukan didoain dalam nama Yesus, singkirkan dia, singkirkan. Oh dalam, dia juga ada waktu untuk berproses teman-teman. Makanya di gereja ini bukan tempat orang sempurna. Kita semua bukan orang sempurna teman-teman. Gak ada yang sempurna di sini. Gak ada yang sempurna di sini. Tapi kita nih orang-orang yang lagi proses. Makanya ketika ada sesuatu, langsung anti badan kita. Gue gak mau kecewa. Gue pandang Tuhan aja. Bodoh amat lu mau ngapain. Bukan lu yang nyelamatin gue, tapi Yesus yang nyelamatin gue. Lu gak ngasih gue pelayanan lagi, it's okay. Gak masalah, masih ada Asher. Gak ada Asher, it's okay. Masih bisa bagiin makanan di pinggir jalan. Gak ada yang dibagiin, it's okay, kasih saya makan. Juga bisa, itu bentuk pelayanan teman-teman. Jangan gitu dong teman-teman. It's okay. Gak peduli, yang penting apa? Jangan kau yang terhilang. Ketika kau terhilang, hidupmu akan penuh dengan kepahitan teman-teman. Kekecewaan, akhirnya apa? Kau lagi sia-sia, lagi menjalani hidupmu dengan sia-sia. Oke, dan respon ini berbeda sekali sama kisah ini teman-teman. Zakheus dan orang muda yang, Zakheus kaya, tapi ada orang muda yang kaya yang datang gini sama Yesus. Yesus kan. Apa yang harus gue lakukan untuk gue ngikut lo? Sedap ya. Dia ngomong, lakukan, kasihlah orang tuamu. Piece of cake. Udah. Berbuat kebaikan. Sering. Jual hartamu. Tar dulu. Ternyata yang isi hatinya dengan harta. Mungkin hari ini isi kita bukan harta. Mungkin diisi dengan pacar kita. Kalau lu gak kayak gini, lu gak sayang sama gue. Mungkin isi kita diisi sama yang lain. Kalau gak ngelakuin ini, lu gak kayak gini. Mungkin hati lu diisi sama yang lain hari ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Zakheus ketemu Yesus, dia berubah, benar ya? Tapi orang muda yang kaya itu ketemu Yesus, dia berubah gak? Poinnya adalah, orang muda ini membiarkan hidupnya terhilang teman-teman. Padahal dia ngelakuin firman, dia ngelakuin Taurat. Itu keren banget nih orang. Dia ngomong, udah gue lakuin. Tapi jual harta, no, gak bisa. Dan sekarang, apa yang memenuhi hatimu teman-teman di tempat ini? Kekecewaankah? Kebenciankah? Saya undang pemusik. Dan saya mau mengatakan teman-teman, kamu telah ditemukan, kamu telah diampuni, dan kamu telah ditetapkan. Ayo bilang, saya telah ditemukan, saya telah diampuni, saya telah ditetapkan. Menjadi anak Tuhan tentunya teman-teman. Di ending saya, firman Tuhan ini saya ngomong gini. Hidup orang yang telah diselamatkan adalah bersifat progresif dengan fondasi Yesus telah menyelamatkan dan membenarkan kita. Gak cuma sampai kau terima Yesus. Tapi hidupmu lagi diproses hari ini. Kalau hari ini kau lagi diproses, di dalam proses yang gak enak, pekerjaanmu lagi gak enak. Engkau lagi dibenci sama pemimpinmu, kau lagi dipres sama pemimpinmu. Jangan terhilang teman-teman. Tapi pastikan saya tahu bahwa Yesus ada di hidup saya. Kalau saat ini kau mungkin lagi ketemu leader yang gak baik, atau mungkin ada leader yang pernah nyakitin engkau hari ini, jangan tutup hatimu dulu. Jangan tutup hatimu. Jangan tutup diri lu dulu. Karena Tuhan lagi proses, belum selesai teman-teman. Kalau engkau pergi ke satu tempat, mungkin hari ini kau ada satu tempat, kau ada di sing. Mungkin kau ngelihat pemimpinmu udah gak enak banget, gak asik banget. Mungkin teman-teman kayak ngeliat pergaulannya udah gak enak banget. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya udah toksik. Terus teman-teman pindah ke satu tempat, berharap di sana lebih baik. Jawabannya belum tentu. Tapi kalau teman-teman di sini udah mastiin, aku gak mau terhilang. Gua ini diselamatin, gua ini diubah, gua ditetapkan, gua dibenarkan. Sehingga dimanapun gua berada, gua percaya Tuhan nyertain gua.
Gue percaya Tuhan izinin sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Dan sambil saya mengintrospeksi diri, jangan-jangan ada yang salah sama diri saya. Jangan-jangan ada yang gak bener sama diri saya. Jangan-jangan ada yang gak beres sama diri saya. Dan saya ajak teman-teman untuk gabung, bertumbuh di tempat ini. Ada growth. Untuk sama-sama. Lebih kenal lagi. Ada yang ngomong tak kenal maka tak sayang. Gak kenal Yesus makanya kita gak mudah sayang sama Yesus. Dan dari tempat ini teman-teman, kalian adalah orang-orang yang udah ditemuin sama Tuhan. Saya percaya di sini teman-teman udah terima Yesus. Semua sudah terima Yesus pasti ya. Bahkan udah kasih diri buat pelayanan. Tapi saya mau ingetin teman-teman. Saat kau udah terima Yesus, kau hidup dalam pelayanan bukan berarti hidupmu aman. No. Kau masih taruh di dunia di mana Tuhan izinin sekelilingmu untuk membuat dirimu proses. Teman-teman, ada sebuah anggur atau minyak yang paling bagus diperoleh bukan dari satu perasan teman-teman. Tapi harus diperas, diinjek sampai jadi minyak yang murni teman-teman. Kadang-kadang kita harus diinjek. Pemimpin kita nginjek kita kayak gak punya harga diri. Kalau secara pribadi nih, senggol gue bacok lu. Tapi bukan itu yang Tuhan inginin. Tuhan inginkan dari ini proses buat lu growing. Bukan cuma namanya growth. Saya rindu di tempat ini, nanti tempat ini akan penuh teman-teman. Amin, cuma Eden. Saya percaya tempat ini akan penuh teman-teman. Dan kita pindah gak di atas, kita pindah di bawah. Tapi dimulai dari teman-teman. Tempat ini butuh teman-teman. Kita punya banyak perbedaan satu dengan yang lain. Ini bukan pesan sponsor. Tapi anggaplah ini juga menjadi kerinduan saya di tempat ini teman-teman. Di pelayanan, dimanapun teman-teman. Saya belajar banyak banget. Saya belajar banyak tipe pemimpin. Saya belajar banyak banget lewat diri saya ngeliat. Tuhan izinin saya terima yang baik. Sampai satu titik nih gue cuma cerita sama teman-teman akhirnya. Waktu gue mau ditabisin jadi PDP. Belum ditabisin, masih proses 3 hari. Gue telepon Pak Gembala, gue bilang gini, Pak ganti ya, jangan saya. Saya bilang gitu sama Pak Gembala. Saya ngomong, Pak, saya ini rusak Pak. Hidup saya gak bener. Saya hidup gak bener lama banget. Saya bilang, saya udah bertobat Pak, tapi di dalam diri saya, iblis berusaha untuk ingetin, lu gak bener. Dan terus. Dan saya sampai setiap terima sesuatu, itu saya selalu nangis, selalu bilang kayak, jangan saya Pak. Dia cuma ngomong, saya doa buat kamu. Udah, selesai. Saya gak ngomong bahwa saya lebih baik dari teman-teman. Wah keren ya sekarang PDP. No. Saya hidup lu boleh kalau kacau, lu mau terus hidup kacau sampai sekarang, percayalah nanti pas lu udah umur dewasa, lu akan nyesel sama apa yang udah lu buat di dunia ini. Serius. Tapi kalau lu hari ini juga hidupnya benar dari muda sampai sekarang, jaga diri lu baik-baik supaya lu gak sombong. Ketika lu ngeliat ada orang yang dosa, lu gak usah kayak, oh lu dosa, lu gak layak lu. Bukan. Karena kita gak tahu ternyata kita ada kesombongan di diri kita. So teman-teman hari ini, kita udah ditemuin sama Tuhan. Amin. Kita udah kembali sama Tuhan. Hari ini saya percaya setiap kita bisa balik sama Tuhan. Amin.